Berawal dari mama yang dirawat di Rumah Sakit Royal Taruma Grogol tanggal 10 Maret karena tifus. Saat itu saya menjenguk mama dan mama bilang kalau mama tuh sesak nafas. Dan saya curiga mama itu nggak pernah punya histori sakit paru ataupun sesak nafas. Dan tanggal 13 orang dari Dinkes datang untuk swab tes mama. Setelah itu besoknya tanggal 14 Maret mama dipindah ke Rumah Sakit Persahabatan. Dan saya pun juga nggak bisa berkunjung ataupun melihat dari jauh kondisi mama seperti apa, tidak bisa karena penjagaannya sangat ketat ya di sana. Dan saya hanya pasrah karena kalau ada apapun yang terjadi, dokter pasti akan mengabari kita dengan via telepon. Tanggal 19 Maret jam 12 malam dokter telepon saya lagi untuk meminta saya datang ke rumah sakit untuk standby di rumah sakit karena kondisi mama sangat memburuk dan mereka tim dokter sudah tidak bisa berbuat apapun karena kondisinya udah tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan apapun. Setelah sampai sana jam 12 malam kita hanya bisa menunggu dan pasrah. Setelah 2 jam kemudian sekitar jam 2.45 mama dinyatakan meninggal. Jadi sekitar jam 6 jenazah mama sudah siap dan petugas sudah memberitahukan saya bahwa jenazah mama sudah dimandikan, dikafankan, setelah itu dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam peti, setelah itu dibungkus lagi dengan plastik dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Dan rasanya sangat sedih sekali karena saat itu hanya kami bertiga, yaitu suami saya dan adik saya yang paling kecil yang mengantarkan mama. Tidak ada saudara, teman, tetangga atau siapapun yang datang untuk mengantarkan mama ke pemakaman. Itu juga kita menanggung resiko yang tinggi ya, karena ternyata virus itu masih bisa hidup beberapa hari meski penderitanya sudah meninggal. Tapi itu saya tidak pedulikan itu karena sejak awal dari masuk Rumah Sakit Persahabatan saya tidak bisa ketemu sama sekali dengan mama. At least itu yang bisa saya lakukan, mengantarkan mama ke peristirahatan terakhirnya. Sebelum mama sakit, papa sudah dirawat duluan di rumah sakit karena jantung dan pneumonia. Selama itu pula kita sering berkunjung ke tempat papa dan bergantian, adik saya dan mama saya juga pernah. Namun akhirnya kita meminta dokter untuk melakukan swab test karena kondisi papa memburuk dan sesak nafas juga. Saya khawatir takutnya juga kena juga corona kan. Makanya tanggal 15 Maret papa akhirnya juga ikut di swab test juga. Dan tanggal 21 Maret siang, hari Sabtu siang, papa dinyatakan positif. Setelah itu jam 3:30 sore di hari yang sama papa dinyatakan meninggal. Papa ditetapkan meninggal jam 15.30. Saat itu saya menanyakan ke dokter akan dikuburkan di mana.
papa saya, namun dokter juga tidak bisa memberikan informasi karena itu semua wewenang dari Dinkes. Jadi keluarga papa menyarankan saya untuk tidak ikut tidak ikut menguburkan papa seperti yang saya lakukan ke mama, karena resikonya udah besar banget ya, karena udah lebih dari 4 jam. Kalau misalnya jam 7 pagi besoknya itu saya ikut menguburkan papa, akhirnya saya mengalah. Di saat yang sama, adik saya juga melakukan swab test karena kemungkinan besar mama itu terpapar dari adik saya yang saat itu pernah mengikuti acara dansa di Cafe Kemang. Jadi adik saya melakukan swab test tanggal 14 dan tanggal 16 Maret dikonfirmasikan positif. Informasi dari petugas yang memeriksa kami bahwa hanya yang positif saja yang dikonfirmasi, yaitu 7 hari setelah swab test, dan sampai dengan hari ini sudah lebih dari 7 hari. Semoga memang hasilnya memang benar-benar negatif. Adik saya yang paling kecil pun sudah dilakukan rapid test 2 kali dan hasilnya negatif. Hanya saja adik saya yang kedua saat ini masih menjalani isolasi di rumah sakit karena statusnya masih positif. Saya berdoa semoga adik saya bisa sembuh secepatnya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada stigma negatif dari tetangga sekitar saya di Bojonggede. Bahkan mereka sangat membantu kami saat adik saya dikonfirmasikan positif. Atas bantuan Kepala Desa Bojonggede dan Bupati Bogor, adik saya langsung dijemput oleh ambulan dan dibawa ke rumah sakit terdekat karena dikhawatirkan adik saya yang paling kecil yang serumah akan terpapar apabila adik saya tidak dievakuasi segera. Dan setelah itu adik saya yang paling kecil isolasi mandiri di rumah, dan atas inisiatif warga sekitar adik saya dikirimkan makanan 3 kali sehari, bukan cuma makanan tapi buah dan snack juga, dan mencantolkannya di pagar gitu ya. Makanya saya itu sangat-sangat bersyukur. Peti jenazah diturunkan oleh petugas pemakaman yang tidak menggunakan APD, hanya menggunakan masker yang seadanya dan sarung tangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar petugas pemakaman selalu sehat dan tidak terpapar oleh virus corona ini.